SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang dan dimenangkan Allah di dunia dan di akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang demikian banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah, nikmat kita mengikuti manhaj metode para salafus saleh radhiyallahu anhum di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu wal awwalan wa akhiran. Maka hanya milik Allah segala pujian yang pertama sampai yang terakhir. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bagian dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita menjauhi perbuatan-perbuatan kezaliman. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan seorang hamba berbuat kezaliman, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, bahkan terhadap binatang sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan perbuatan kezaliman ada sesuatu yang haram di antara kamu sekalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari atau tidak, terkadang kita melakukan kezaliman-kezaliman terhadap diri kita tanpa kita sadari, padahal telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menzalimi saudara kita karena hawa nafsu yang diikuti, karena mengikuti hawa nafsu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang akan menjadikan manusia hidup dalam gelap gulita di hari kiamat kelak. Makanya beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wattaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Dan takutlah kalian dari berbuat kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Maka setiap kali seorang hamba berbuat zalim, baik terhadap dirinya atau terhadap saudaranya, maka berarti dia sedang menciptakan kegelapan untuknya di hari kiamat kelak. Yang mana seorang hamba sangat membutuhkan cahaya,
Di hari yang Allah hanya memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mereka tidak berbuat kezaliman. Allah hanya memberikan cahaya kepada hamba-hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka di dunia ini. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan kezaliman sebagaimana pula disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud at-Tayalisi rahimahullah taala dengan sanad yang hasan, adz-zulmu thalathah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmun la yughfar. Yang pertama ada kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zulmun yughfar, kezaliman yang akan diampuni. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kezaliman yang pertama, zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah taala. Jika seorang hamba mati dalam keadaan belum bertaubat dari kezaliman tersebut, adalah asyirku billah, seorang menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kesyirikan, dia mati dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan dengan sesuatu, dan dia mengampuni selain dosa itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Kita mengintrospeksi hati kita. Apakah ada kezaliman berupa kesyirikan dalam diri kita? Apakah kita masih bergantung kepada selain Allah? Apakah kita masih meminta kepada selain Allah? Apakah kita masih mohon pada selain Allah? Atau perbuatan-perbuatan syirik lainnya? Maka segeralah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertaubat dan mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat taubat, yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kezaliman yang kedua adalah kezaliman yukfar, zulmun yukfaru, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dosa yang dilakukan seorang hamba antara dia dan Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik. Dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hubungannya dengan hak-hak manusia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi la taqnutu min rahmatillah. Qul ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah, dia mengampuni semua dosa. Tatkala seorang hamba menyadari akan dosanya, mengetahui akan kesalahannya, kemudian dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Karena Allah zat yang maha pengampun, zat yang mencintai dan mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai hamba-hambanya banyak mensucikan dirinya dari berbagai kotoran, dari berbagai keburukan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah taala, yaitu zulmul ibadi ba'dihim bi ba'd, yaitu kezaliman para hamba Allah terhadap sesamanya. Dia memfitnah, mendolimi, menumpahkan darah, atau memakan harta orang lain, atau memakan bangkai saudaranya. Semua akan dituntut di akhirat kelak. Jika seorang hamba tidak menyelesaikan itu semuanya di dunia ini, maka darah yang ditumpahkan akan dituntut oleh orang yang tertumpah darahnya oleh saudaranya. Demikian pula harta yang dimakan dan diambil oleh orang lain dari hak saudaranya, apabila tidak dilunaskan di dunia ini, akan dituntut di akhirat kelak. Demikian pula
dan berkaitan dengan a'rad dan kehormatan kaum muslimin yang dimakan, yang dihancurkan, yang dirusak oleh seorang muslim terhadap saudaranya, maka itu pun akan dituntut di akhirat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-muslimu 'alal muslimi haram. Seorang muslim haram terhadap muslim yang lainnya. Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maka dari itu hendaknya seorang menjaga lisannya dari memakan bangkai saudaranya. Wal iyadu billah. Sekarang di zaman kita ini kita melihat apalagi yang ngaji, yang notabene adalah orang-orang yang berakidah salaf, bermanhaj salaf, memakan daging dan bangkai saudaranya dengan seenaknya, ibarat makanan yang lahap. Wal iyadu billah. Dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat akan dituntut oleh Allah, akan dituntut oleh orang itu di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kezaliman satu perbuatan yang apabila seorang tidak bertaubat darinya, dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kezaliman tidak akan beruntung, dia akan merugi di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, wahai orang-orang yang berakidah dan bermanhaj salaf, marilah kita kembali introspeksi diri kita, memeriksa diri kita dari berbagai kezaliman yang mungkin ada yang pernah kita lakukan. Segeralah kita selesaikan di dunia ini. Segeralah kita bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan hak-hak mereka yang berhak apabila kita pernah mengambil atau merusak hak-hak saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman adalah kerugian di hari kiamat kelak. Seorang di hari kiamat bisa menjadi bangkrut hanya karena kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bahwa Nabi alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya orang yang bangkrut, yang dikatakan oleh para sahabat bahwasanya orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang dia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai duit dan tidak mempunyai harta. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kiamat dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang di hari kiamat kelak, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun dia datang di hari kiamat itu, dia dulu ketika di dunia adalah telah mencaci maki, mengata-ngatai fulan, wa qadhafa hadza, dia telah menuduh fulan berzina, wa akala mala hadza, dia makan harta si fulan, wa safaka dama hadza, dan dia telah menumpahkan darah si fulan yang lainnya, wa daraba hadza, dan dia telah memukul hadza seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatih, maka orang-orang yang terzalimi itu tadi diambil dari kebaikan pahala orang yang mendolimi itu diberikan kepada mereka. Setiap orang yang terzalimi akan diberikan pahala orang yang mendolimi di hari kiamat kelak. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi, maka apabila pahala orang yang mendolimi itu sudah habis sementara tuntutan masih ada, fa qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Apabila para penuntut masih banyak yang menuntut kepada orang yang berbuat zalim itu, maka pahalanya diambil dan diberikan kepada mereka yang terzalimi. Apabila telah selesai habis pahalanya, maka dosa orang-orang yang terzalimi, yang dizaliminya akan ditimpahkan kepada dirinya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka dari Allah ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah, wahai saudara-saudaraku, dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang kita harus dituntut di akhirat kelak. Wal iyadu billah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam dosa dan kezaliman.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya menzalimi diri-diri mereka sendiri. Di dalam ayat yang lain surat Yunus ayat 44, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Namun manusia, mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu hadis Nabi SAW. Kata beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan pemahaman seorang terhadap Islamnya adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini saatnya untuk kita menuntut ilmu, saatnya untuk kita belajar, saatnya untuk kita beramal, saatnya untuk kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi kita. Maka jangan sampai kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Semakin kita melayani hal-hal yang tidak bermanfaat, semakin kita disita waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat itu. Maka tawakkallah pada Allah Ta'ala. Serahkanlah segala urusan pada Allah Ta'ala. Jalankanlah tugas kita dengan sebaik-baiknya. Beribadahlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla apa yang menjadi dalam segala urusan kita. Maka Allah yang akan mewakili, Allah yang akan menangani, Allah yang akan menyelesaikan, dan Allah Maha mengetahui setiap hamba-hambanya. Apa yang ada dalam diri kita, yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki niat-niatnya, memperbaiki hatinya, yang merupakan sumber kebaikan bagi seluruh anggota badannya. Apabila hati kita ini baik, maka insya Allah semua ucapan, perbuatan yang kita lakukan akan baik pula. Namun apabila hati kita ini kotor, hati kita ini tidak bersih, maka akan keluar pula dari lisan kita, dari anggota badan kita, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang kotor sesuai dengan hati yang kotor. Karena hati adalah cermin karena perbuatan cermin dari hati seseorang. Maka marilah kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, dan tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Biarkan mereka melakukan hal untuk menghabiskan umur mereka dalam hal-hal yang tidak ada gunanya. Tapi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, marilah kita berupaya untuk mengisi kekosongan waktu-waktu luang kita dengan amal-amal kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, umat kita, dan masyarakat kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للقيام بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.